Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kisai menyampaikan, setelah Nabi Idris menaiki langit dan para malaikat menyadari bahwa dia tidak akan meninggalkannya, mereka berujar, "Wahai Tuhan kami, junjungan kami, hamba yang berdosa ini seharusnya tidak ditempatkan di antara para malaikat muqarrabin." Allah pun memberikan wahyu kepada mereka. Sesungguhnya kalian mencemooh anak-anak Adam karena perbuatan mereka. Jika aku memberikan kalian apa yang aku berikan kepada mereka, yaitu syahwat, dan aku takdirkan kepada kalian apa yang aku takdirkan kepada mereka, yaitu kesalahan, pastilah kalian akan melakukan kesalahan yang jauh lebih besar daripada mereka. Para malaikat menyatakan, "Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, tidak layak bagi kami untuk melawanmu." Allah kemudian memerintahkan mereka untuk memilih dua malaikat terpilih dari kalangan mereka, yang akan diturunkan ke bumi dan diberi syahwat sebagaimana diberikan kepada anak-anak Adam. Dengan petunjuk Allah, mereka memilih dua malaikat yang dikenal sebagai Harut dan Marut. Kedua malaikat ini oleh Allah diberi syahwat dan diturunkan ke bumi dengan tugas menjadi hakim yang adil di antara umat manusia. Keduanya diberikan larangan oleh Allah untuk tidak menyekutukannya, melarang membunuh jiwa tanpa hak, menghindari perbuatan zina, serta dilarang keras mengonsumsi minuman beralkohol. Mereka berdua memulai tugas hakim dengan penuh keadilan di siang hari, dan ketika malam tiba, mereka bersujud kepada Allah yang Maha Agung, kemudian mereka menaiki langit. Keduanya menjalankan rutinitas ini tanpa henti selama 1 bulan penuh. Suatu hari, dalam momen tersebut, datanglah seorang wanita yang amat cantik, mengenakan pakaian terindah, bernama Zahra. Sebagai warga Persia yang telah menjelajahi berbagai kota untuk mencari hakim, akhirnya dia tiba di hadapan Harut dan Marut, menghiasi dirinya dengan perhiasan yang gemerlapan. Rambutnya disusun indah, dan wajahnya bersinar dengan pesona. Dengan penuh keluh kesah, Zahra memohon pertolongan kepada kedua malaikat ini terkait persoalannya. Setelah melihatnya, keduanya terjebak dalam pusaran godaan dan cinta pada Zahra. Wanita itu pulang, namun di hari berikutnya, dia kembali kepada mereka. Sejak saat itu, Harut dan Marut mulai berbagi perasaan terlarang mereka terhadapnya. Saat ketertarikan keduanya mencapai puncak, mereka mulai mencoba merayu dan memikat Zahra. Namun, wanita itu menolak keras dan kembali pulang. Pada hari ketiga, Zahra muncul kembali di hadapan mereka. Keduanya kembali mencoba godaannya, namun wanita itu tetap menolak dan dengan tegas berkata, "Aku takkan memenuhi keinginan kalian, kecuali jika kalian bersedia melakukan apa yang aku inginkan, yaitu menyembah berhala dan meminum arak." Mereka bersikeras, "Itu tidak mungkin, Allah telah mengharamkannya bagi kami." Tetap teguh menolak keinginan wanita, dan wanita itu pun menolak mereka. Dengan rasa kerinduan yang semakin menggebu, akhirnya mereka memutuskan untuk mengunjungi rumahnya. Sesampainya di sana, mereka mengetuk pintu dan wanita itu menyambut mereka dengan hangat. Dia menghidangkan hidangan untuk mereka, dan mereka berdua bersama-sama menjalani jamuan. Setelah makan, godaan terhadap wanita itu terus berlanjut. Namun, si wanita memberikan klarifikasi. "Kalian tahu apa yang saya inginkan dari kalian berdua?" Mereka menjawab, "Syirik dan pembunuhan, kami menolak untuk melakukannya, karena keduanya adalah dosa besar. Namun, jika hanya tentang minum arak, itu lebih ringan di antara dosa-dosa tersebut, mungkin kami masih bisa memohon ampunan kepada Allah." Tanpa sadar, mereka tidak menyadari bahwa meminum arak adalah akar dari berbagai perbuatan maksiat. Akhirnya, mereka setuju untuk minum arak. Setelah mabuk, keduanya terjerumus dalam tindakan tercela terhadap wanita itu. Sayangnya, perbuatan mereka tidak luput dari perhatian seseorang. Mereka akhirnya membunuh orang tersebut karena takut dia akan menyebarkan rahasia keji mereka. Wanita itu kemudian memerintahkan keduanya untuk sujud kepada berhala, dan tanpa ragu, mereka pun tunduk serta terjerumus dalam kekafiran. Dalam hal ini, seorang penyair mengatakan, "Aku tinggalkan anggur minuman dan meminumnya. Jadilah aku teman bagi orang yang mencelanya. Orang yang meminumnya telah tersesat dari jalan kebenaran dan membuka pintu kejahatan." Al-Kisai melanjutkan ceritanya dengan penuh dramatisme. Setelah Harut dan Marut tergelincir dalam dosa tersebut, mereka berusaha untuk naik ke langit, namun sayap-sayap mereka enggan menaati perintah. Akhirnya, mereka menyadari kesalahan besar yang telah mereka lakukan. Mereka berdua bergegas menuju Nabi Allah. Idris AS menceritakan peristiwa yang menimpa mereka, dan memohon agar Idris memberikan syafaat pembelaan di hadapan Allah.
Dengan tulus, mereka berkata kepada Idris, "Kami melihat bahwa nilai ibadahmu dapat membawamu ke langit sejauh nilai ibadah yang mampu menaikkan seluruh penduduk bumi. Oleh karena itu, berilah kami pertolongan di hadapan Allah." Idris memenuhi permintaan mereka dengan penuh belas kasihan, sehingga Allah memberikan pilihan kepada keduanya antara azab dunia atau azab akhirat. Tanpa ragu, mereka memilih azab dunia daripada azab akhirat. Kedua malaikat itu kemudian dihukum di Babil, dikurung dalam penjara bawah tanah, digantung dengan kepala terbalik menggunakan rantai besi. Mereka disiksa dengan rasa dahaga, dengan air diletakkan di dekat lidah mereka, namun tak bisa diminum. Semua asap dunia dimasukkan ke dalam hidung mereka, menambah penderitaan mereka. Kedua mata mereka dipaksa untuk tetap terbuka tanpa tidur, hingga tampak biru kelelahan, dan wajah mereka berubah menjadi hitam. Hukuman ini ditegakkan dan akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Baca juga, Nabi Idris trauma setelah plesir ke neraka jahanam. Wallahu alam bisawab. Jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.